Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bab 3 dari kitab Muqaddimah yang berjudul Dinasti Kerajaan Khalifah, Pangkat, Pemerintahan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. 1. Kerajaan dan dinasti hanya bisa ditegakkan atas bantuan dan solidaritas rakyat. Kedudukan sebagai raja jarang bisa dilepaskan dengan sukarela, maka dari itu diperebutkan di bawah paksaan. Perebutan ini membawa kepada perjuangan, peperangan, dan runtuhnya singgasana. Hal-hal tersebut membutuhkan solidaritas sosial agar dapat merebut kedudukan raja, karena kemenangan terletak pada pihak yang memiliki solidaritas lebih kuat dan yang anggota-anggotanya sanggup berjuang dan mati untuk kepentingan bersama. 2. Apabila negara telah berdiri teguh, ia dapat meninggalkan solidaritas sosial. Apabila kedudukan raja telah ditegakkan dan diwarisi secara turun-temurun, maka orang akan lupa asal-muasalnya dan rakyat tunduk patuh kepada orang yang memerintahkannya, seperti tunduk pada ajaran agama. Banyak kedudukan lenyap dan hancur karena solidaritas sosial yang dimiliki mereka sudah lemah, maka dikalahkan oleh suatu kaum yang memiliki solidaritas sangat kuat. Dengan solidaritas sosial ini, persiapan berdirinya suatu dinasti dan penjagaannya sudah terencana sejak semula. 3. Di antara keluarga kerajaan bisa mendapatkan dinasti yang dapat melepaskan solidaritas sosial. Karena solidaritas sosial di mana kerajaan keluarganya sama-sama menanggung, boleh memiliki banyak kemenangan atas bangsa dan generasi, serta penduduk yang berada di tempat jauh yang memberikan dukungan kekuatannya. 4. Kerajaan yang luas dan memiliki kedaulatan yang kuat didasarkan kepada agama. Karena kekuasaan hanya diperoleh dengan kemenangan, dan kemenangan hanya bagi golongan yang memiliki solidaritas sosial yang lebih kuat dan lebih bersatu dalam tujuannya. Maka hati manusia disatukan dan diseragamkan berkat pertolongan Allah dengan memeluk agama yang sama. Rahasianya adalah apabila hati cenderung kepada kebenaran dan melepaskan dunia, kebatilan, serta tunduk kepada Allah, maka tujuan dan arahnya akan menyatu. Saling tolong-menolong menjadi lebih baik. Dengan demikian, daerah kekuasaan semakin meluas dan kerajaan bertambah kuat. 5. Dakwah memberikan pada suatu dinasti. Pada permulaannya, suatu kekuatan yang menambah kuatnya solidaritas sosial yang ada padanya sebagai hasil dari jumlah pendukungnya. Semangat agama bisa menjadikan suatu golongan menuntun ke arah kebenaran. Karena sekali perhatian telah terpusat kepada kebenaran, maka tidak ada yang dapat menghalangi mereka. Sebab mereka memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Sekalipun kaum yang akan mereka perangi memiliki lebih banyak jumlah, tetapi memiliki tujuan yang berbeda dan kurang berarti. Namun etika perubahan terjadi setelah semangat agama mulai lemah dan rusak dan kemenangan beralih kepada golongan yang lebih bersatu. Maka suatu negeri mungkin dapat dikalahkan oleh bangsa yang dahulunya di bawah kekuasaan berkat kekuatan yang diberikan oleh agama. Namun pada kenyataannya dahulu suku-suku tersebut lebih tinggi kekuatannya karena mereka lebih utuh. 6. Gerakan keagamaan tanpa solidaritas sosial tidak akan berhasil. Banyak orang yang mengikuti gerakan keagamaan untuk menentang pemimpin pemerintahan yang melakukan penindasan, kejahatan, kezaliman, dan mereka juga menganjurkan berbuat amal baik. Karena kekuasaan para pemimpin dan dinasti besar hanya bisa diruntuhkan dengan serangan yang hebat yang didukung oleh solidaritas suku-suku serta atas dukungan dari Allah. 7. Tiap negara mempunyai bagian daerah tertentu yang tidak dapat dilampaui. Negara harus menyebarkan tentara dan angkatan bersenjata di antara kerajaan dan daerah perbatasan yang telah ditaklukkan untuk menjaga daerah itu dari musuh, memungut pajak, dan lain sebagainya. Jika semua barisan tentara sudah terbagi habis dan tidak ada lagi cadangan batasnya yang tinggal, maka negara sesungguhnya sudah sampai batasnya. Karena apabila kelemahan telah menimpa suatu negara, maka kemunduran akan bermula di daerah pinggir. Dan apabila suatu negara telah dikalahkan di pusatnya, maka tidak akan berguna daerah yang masih tetap berdiri, karena pusat adalah seperti jantung tempat asal nyawa ditebarkan. 8. Besarnya suatu negara, luasnya daerah, dan panjang usianya tergantung kepada besar kekuatan pendukungnya. Negara yang memiliki lebih banyak penduduk atau jumlah pendukungnya serta orang-orang yang punya semangat dan solidaritas sosial, maka negara itu akan lebih kuat, lebih banyak punya kerajaan, dan daerah kekuasaannya jauh lebih luas. Sedangkan mengenai umurnya tergantung kepada sifat daya tahan, dan sifat suatu negara tergantung kepada solidaritas sosial. Solidaritas juga tergantung kepada banyak dan besarnya jumlah. Oleh karena itu, negara yang besar lebih panjang umurnya, sebab negara tersebut memiliki kerajaan yang banyak yang mana daerah pinggirannya akan sangat jauh dari pusat ibu negara. Karena kelemahan negara itu akan mulai nampak dari daerah pinggirannya, maka akan memakan waktu yang lama dari daerah pinggiran ke pusat apabila memiliki jumlah kerajaan yang banyak. 9. Jarang sekali terjadi suatu negara bisa ditegakkan dengan aman di tempat yang didiami oleh banyak suku dan golongan.
Negara yang didiami oleh banyak suku dan golongan akan ada pandangan dan keinginan yang berbeda. Tiap pandangan dan keinginan mereka dibantu oleh solidaritas sosial untuk perlindungannya. Maka penyelewengan dan pemberontakan terhadap negara sering terjadi karena tiap suku dan golongan merasa dirinya terjamin dan kuat. Berbeda dengan negara yang di dalamnya terdapat suku-suku yang bergabung kuat. Hal tersebut lebih memudahkan pemerintah untuk menegakkan kekuasaan karena tidak adanya kekacauan dan perbedaan di antaranya. Adalah kekuasaan akhirnya terpusat pada satu orang. Bahwa pada mulanya suatu negara dibangun atas dasar solidaritas. Solidaritas ini dibentuk oleh bersatunya beberapa golongan. Dari beberapa golongan tersebut, salah satunya akan memimpin dan mengatur yang lainnya. Dari golongan tersebut akan dipilih untuk menjadi pemimpin dan menguasainya. Namun, jika salah memilih pemimpin tersebut, maka akan terjadi kekacauan. Dan pemimpin hanya boleh satu orang. Jika lebih, maka akan terjadi kebingungan dan kekacauan. Selanjutnya, sudah termasuk watak negara menimbulkan kemewahan. Apabila suatu bangsa mengalahkan dan merampas penduduk suatu negeri, maka kekayaan dan bangsa tersebut akan bertambah. Namun, kebutuhan bangsa tersebut akan bertambah, sehingga keperluan hidup pun akan bertambah. Selain kebutuhan pokok, mereka juga membutuhkan barang-barang yang mewah, seperti membeli pakaian, tempat tidur, dan lain-lainnya. Mereka membanggakan diri dengan semua kemewahan tersebut dan bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Selanjutnya, watak negara menumbuhkan sifat malas. Apabila pada suatu waktu mereka mendirikan negara, mereka tidak lagi akan berjuang dengan gigih, sebagaimana yang tadinya telah mereka lakukan. Mereka malahan memilih hidup bermalas-malasan. Kini mereka menikmati buah kekuasaan dengan cara membeli barang mewah-mewah. Mereka memilih hidup enak, mewah dibandingkan kerja keras. Cara hidup itulah diwariskan ke generasi selanjutnya. Makin hari makin menjadi-jadi dengan kemewahan tersebut, dan sampailah pada saatnya Allah mengakhiri kemewahan tersebut. Selanjutnya, sekali usaha pemusatan kekuasaan dalam tangan seseorang telah tercapai dan kemewahan serta sifat malas merata, maka berarti negara telah mendekati kehancuran. Hal-hal ini terjadi karena ada beberapa sebab. Sebab pertama adalah pemusatan kekuasaan. Sebab kedua adalah pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Sebab yang ketiga adalah watak dari suatu negara. Selanjutnya, dinasti mempunyai umur alami seperti manusia. Bahwa umur alami manusia menurut pendapat para tabib dan astrolog adalah 120 tahun. Telah dinyatakan bahwa umur suatu dinasti jarang sekali melampaui 3 generasi. Generasi pertama ialah masih tetap dalam kekerasan. Generasi kedua ialah telah melampaui cara hidup pengembara ke cara hidup penetap. Generasi ketiga ialah mereka sama sekali tidak lupa akan tingkatan hidup pengembara dan hidup kasar itu. Selanjutnya, transisi dinasti dari kehidupan padang pasir ke kebudayaan menetap. Perpindahan dinasti kehidupan padang pasir ke kebudayaan menetap, salah satu contohnya adalah kebudayaan hidup menetap orang Persia pindah kepada bangsa Arab, Bani Umayyah dan Bani Abbas. Kebudayaan hidup menetap Bani Umayyah di Andalusia pindah kepada raja-raja Maghribi. Dari bangsa Al-Muwahhidun dan Zenata yang hidup di masa ini, kebudayaan Bani Abbas pindah ke Dailimi, lalu ke Turki, lalu ke Saljuk Turki, ke bangsa Turki di Mesir, dan kepada orang-orang Tatar di dunia. Sebab hal-hal yang menyangkut kebudayaan hidup menetap merupakan konsekuensi dari hidup mewah. 16. Pada mulanya, kemewahan menambah kekuatan negara. Kekuasaan dan kemewahan yang menyebabkan itu karena menyediakan angkatan perang yang besar dari hasil generasi saat itu. Namun, generasi 1 dan 2 sudah tidak ada, bersiaplah menghadapi kehancuran karena generasi selanjutnya telah dihina bobokan dalam kemewahan. Hal ini bisa diatasi dengan pembekalan maksimal dari generasi sebelumnya, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah. Selanjutnya, tahap-tahap dinasti. Bagaimana letak padang pasir berbeda bagi penduduknya menurut perbedaan tahap. Bahwa setiap tahapan dalam suatu dinasti berkembang melalui tahapan-tahapan yang berbeda-beda dan mengalami kondisi yang tersendiri.
Kondisi dinasti tidak lebih dari 5 tahapan. Tahapan pertama ialah tahapan sukses. Tahapan yang kedua ialah tahapan penguasa. Tahapan ketiga ialah tahapan senang sentosa. Tahapan keempat ialah tahapan kepuasan hati. Tahapan kelima ialah tahapan boros. Selanjutnya, momen peninggalan suatu dinasti sepadan dengan kekuatan yang asli. Momen suatu dinasti berupa bangunan dan gedung-gedung besar. Semuanya menggambarkan kekuatan asli yang dimiliki oleh dinasti pada saat itu. Bentuk momen yang menunjukkan kehebatannya adalah Istana Al-Walid di Damaskus, Masjid Jami Bani Umayyah di Cordoba, monumen-monumen Syarshal di Maghribi. Semua itu menunjukkan perbedaan kekuatan dan kelemahan dinasti yang silih berganti. Subbab ke-19, raja menggunakan bantuan sekutu dan tanggungan yang dilindunginya. Semua ini benar-benar terjadi pada negara pada tahapan yang pertama, seperti yang telah kami jelaskan, tetapi pada tingkatan kedua, ketika raja telah menunjukkan kecenderungan ke arah tirai yang lain atau monopoli keagungan dan menjatuhkan teman-temannya dari perjuangan lamanya, maka rakyat justru yang akan menjadi musuhnya. Merekalah yang paling dekat dan paling bergantung padanya, penasihat yang paling terpercaya. Singkatnya, keadaan masa lalu adalah milik seseorang yang bukan pendiri aslinya, dan kekuasaan dialihkan kepada seseorang yang bukan orang pertama yang merebutnya. Hukum Allah berlaku untuk hambanya, Allah Ta'ala tahu yang terbaik. Subbab ke-20, tentang sekutu yang dilindungi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab di negara. Jelaslah bahwa tanggungan mendapatkan posisi yang berbeda di suatu negara tergantung pada lamanya hubungan dengan raja, karena tujuan solidaritas yang mempertahankan dan menang. Subbab ke-22, orang-orang yang dapat menaklukkan raja tidak menyamainya dalam hal gelar khusus yang hilang bersama kepemilikannya. Sebabnya, karena orang-orang pertama yang berusaha memperoleh kekuasaan dan otoritas yang berwenang memerintah, pada mulanya berdirinya melalui negara, memperjuangkan dengan bantuan solidaritas sosial rakyatnya dan dengan bantuan solidaritas mereka sendiri yang sayangnya menyebabkan rakyat mengikuti mereka hingga mereka dan rakyat secara pasti dapat memahami pandangan dan solidaritas keunggulan. Bab ke-23, hakikat, watak, dan macam kepemilikan. Kedaulatan adalah lembaga yang serupa dengan tabiat bagi umat manusia. Karena sudah menjadi makhluk hidup hewan untuk berlaku zolim dan agresif, maka orang yang akan dirugikan itu di depan sudah berusaha pula menghalangi perbuatan yang sedemikian. Subbab ke-24, kekerasan yang paling berlebihan bagi kepemilikan dan bisa menyebabkan kehancuran. Jelaslah bahwa nilai orang yang memerintah rakyat terletak bukan pada potongan yang tampan atau tampaknya yang elok. Pengetahuannya yang luaslah yang menyebabkan mereka luar biasa atau otaknya yang tajam, melainkan semata-mata pada hubungannya dengan rakyat. Karena itu orang memerintah adalah orang yang dimiliki rakyat, dan rakyat adalah mereka yang memiliki orang yang memerintah. Subbab ke-25, kekerasan yang berlebihan bagi kepemilikan dan bisa menyebabkan permasalahan. Syahadan, keadaan yang paling baik dalam memerintah itu timbul dari sifat santun dan lemah lembut. Sebab jika raja bersifat kasar, suka menjatuhkan hukuman berat, selalu mencari kesalahan rakyatnya, dan menghitung-hitung perbuatan rakyatnya yang salah, maka rakyat akan tertarik pada keonaran, dan akan berusaha melindungi dirinya dari raja itu dengan jalan dusta, tipu-tipu, dan ulah kicu, hingga sifat-sifat ini tertanam dalam jiwa dan merusak budi mereka. Subbab ke-26, perbedaan pendapat umat Islam tentang hukum serta syarat khilafah. Lembaga ini disebut khilafah Al-Quran. Ketika rakyat mengikat baiat kepada setiap orang yang berkuasa, menanamkan orang yang berkuasa itu iman, berarti mengidentikannya dengan imam sholat dalam hal mengikuti dan menuruti segala tingkah laku dan perbuatannya. Tentang penanaman khalifah Allah masih sering muncul. Lagi pula, seperti Abu Bakar menolak ketika dipanggil dengan nama tersebut. Selanjutnya, jabatan imam adalah hukum syariat agama. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat mengambil tindakan memboikot Abu Bakar. Semoga ridho Allah melimpahkan kepadanya dan mereka mempercayakan masalah-masalah dan urusan mereka kepada kesemuanya itu. Karena adanya ijma para sahabat dan tabi'in yang menunjukkan wajibnya jabatan imam itu. Subbab ke-27, mazhab Syiah mengenai imamah. Mereka tidak menyatakan semoga Allah bahwa imamah termasuk kepentingan umum yang segala permasalahannya diberikan kepada pendapat umat dan yang pelaksanatnya dipilih atas kehendak mereka. Seorang nabi wajib menetapkan imam yang akan menjadi pemimpin mereka. Juga menyatakan bahwa Ali semoga dilimpahkan kepada mereka telah ditunjuk sebagai imam oleh Nabi Muhammad, dilimpahkan kepadanya berdasarkan hadis yang hanya mereka gunakan sesuai dengan kecenderungan mazhab mereka.
Nomor 28. Perubahan dari kekuasaan agama kepada kekuasaan dunia. Kedudukan raja adalah akhir yang wajar dari perkembangan yang lanjut dari solidaritas sosial. Namun Nabi Muhammad membenci para raja yang angkuh dan berfoya-foya dengan kekuasaannya. Menjadi raja bukanlah perkara mudah, maka dari itu banyak dari sahabat Nabi yang berusaha menghindarinya. Pada masa kepemimpinan Nabi SAW hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Arab hidup dalam kesederhanaan dan kesuhutan. Tidak ada kedaulatan sebab kedaulatan dianggap sebagai pemicu kebatilan. Namun pada akhirnya perselisihan Muawiyah dengan Ali dan datangnya Bani Umayyah terakhir yang kurang berhati-hati dalam bersikap mengubah pandangan kaum muslimin dari akhirat menjadi cenderung kepada duniawi. Nomor 29. Arti janji setia atau baiat. Janji setia atau baiat sejatinya adalah kontrak dan perjanjian untuk taat. Baiat adalah janji yang harus ditepati suka atau tidak suka. Nomor 30. Pengertian tahta. Imamah merupakan supervisi terhadap kepentingan negara muslim baik dalam urusan agama ataupun dunia. Seorang khilafah harus mengurusi kepentingan umat sepanjang hidupnya. Nomor 31. Fungsi jabatan keagamaan khilafah. Berikut adalah fungsi religius khusus dari seorang khilafah, yakni imamah sholat, memilih jabatan mufti, memilih jabatan hakim, memilih polisi, bersikap adil, memilih pengawas pasar, dan mencetak uang logam. Nomor 32. Gelar Amirul Mukminin sebagai ciri khilafah. Gelar itu merupakan kreasi dari masa Khalifah Ar-Rasyidin. Ketika Abu Bakar dibaiat, para sahabat dan seluruh kaum muslimin menyebutnya sebagai wakil atau khalifah Rasulullah. Panggilan itu tetap digunakan hingga beliau wafat. Lalu ketika Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, kaum muslimin memanggilnya dengan wakil dari wakil atau khilafah khalifati Rasulullah. Namun karena nama ini dianggap tidak praktis, maka mereka menggantinya dengan sebutan Amirul Mukminin dan berlanjut hingga kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nomor 33. Penjelasan tentang kata Paus dan Petrus dalam agama Kristen dan tentang kata Kohen yang dipergunakan orang Yahudi. Setelah kepergian seorang nabi, sebuah agama harus memiliki pemimpin untuk mengurus agama itu. Seorang pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengatur umat agar mentaati syariat. Kohen dalam bangsa Yahudi bertugas untuk mengurusi agama di antara mereka. Sedangkan Petrus adalah wakil dari Nabi Isa di kalangan mereka. Namun karena terjadi kesamaan antara Petrus dengan uskup, maka Petrus akhirnya diganti dengan Paus yang artinya adalah bapa dari bapa. Nomor 34. Pangkat-pangkat kekuasaan raja atau mulk dan kekuasaan pemerintah, sultan serta gelar-gelarnya. Berikut adalah gelar ataupun pangkat pada kerajaan atau kesultanan, yakni wizarah, jabatan penjaga pintu, departemen keuangan dan perpajakan, departemen surat menyurat resmi dan tulis menulis, polisi, departemen angkatan laut. Lalu ada nomor 35, kepentingan pangkat pedang dan pena yang berbeda di masing-masing negara. Pedang di sini mencakup jabatan kepala operasi militer, kepala polisi, kepala pelayanan pos dan administrasi daerah pinggiran. Lalu pena yang dimaksud di sini adalah mencakup korespondensi diploma, tanah, ganjaran, dan tata buku. Pedang dan pena adalah alat raja untuk mengurusi segala persoalan yang dihadapinya. Namun pada awal mula berdirinya suatu negara, kebutuhan akan pedang menjadi lebih mendesak daripada pena. Sebab dalam kondisi tersebut, kebutuhan akan pena hanyalah pelayanan kekuasaan raja, tetapi pedang lebih aktif dalam memberikan bantuan. Lalu nomor 36, atribut khas kedaulatan dan kekuasaan pemerintahan atau kesultanan. Berikut adalah atribut-atribut tersebut, yakni trompet dan bendera, tahta singgasana, pencetakan uang logam, khatam atau matrai atau cap, tiras, tenda-tenda besar dan tiang-tiang tenda, dan maksurah untuk sholat dan doa dalam khutbah. Lanjutkan sub 37 sampai 45. Yang mengenai 37 ini peperangan dan strategi perang yang dipraktekkan oleh bangsa-bangsa. Ketahuilah bahwa perang dan berbagai bentuk pertarungan selalu terjadi sejak Allah menciptakan dunia. Asal perang keinginan beberapa orang membalas dendam terhadap orang lain.
39. Pajak dan sebab rendah dan tingginya pendapatan pajak. Ketahuilah bahwa permulaan negara ini banyak jumlah dan sedikit pembebanan pada individu, dan pada akhir negara sedikit jumlah dan banyak pembenarannya pada individu. 39 pada tahun terakhir negara bea cukai dipungut. Pada permulaannya negara mempertahankan adat badawiyah. Oleh karena itu kebutuhan mereka sedikit karena kemewahan pengaruh akibatnya belum terwujudnya. 40. Perdagangan yang dilakukan raja berbahaya bagi rakyat yang merusak pendapatan pajak. Ketahuilah bila negara mengalami kesulitan, kekurangan karena kebiasaan hidup mewah, pengeluaran dan kekurangan pendapatan, pajak membayar kebutuhan. 41. Raja dan pengawalnya baru kaya di masa pertengahan negara. Sebab ialah karena ada permulaan negara, pendapatan pajak dan jibayah dibagikan karena keluarga, suku, orang-orang yang termasuk dalam solidaritas asabiyah, dan karena mereka dibutuhkan dan menegakkan negara. Dalam keadaan itu, pemimpin mereka setuju menahan diri dan mengklaim pendapatan pajak yang ingin mereka diperoleh. 42. Turunnya upah diberikan oleh raja menunjukkan turunnya pendapatan pajak. Sebabnya negara pemerintah merupakan pasar yang paling besar bagi dunia dan kemajuan peradaban umran yang tak putus-putusnya. Karena itu apabila raja menahan dan menyimpan uang dikumpulkan dari pajak atau lainnya, atau apabila ia tidak mempunyai uang untuk membelanjakan, maka jumlah uang yang ada di tangan orang-orang pemerintah dan para pegawai akan berkurang, sebagaimana akan berkurang juga jumlah uang tanggungan mereka. Akibatnya pembelanjaan mereka pun akan berkurang, dan karena mereka merupakan golongan pembeli yang terpenting, maka perdagangan yang mundur, keuntungan pada pedagang merosot. 43. Kezaliman membawa kehancuran peradaban. Ketahuilah salah satu kezaliman yang paling keras dan yang dapat menimbulkan kerusakan yang paling besar peradaban umran adalah membebani dan memerintahkan rakyat melakukan kerja paksa dengan tiada semena-mena. Sebab tenaga buruh merupakan barang dagangan, sebagaimana nanti akan kita terangkan. Sebagaimana juga penghasilan dan laba mengabarkan nilai kerja orang yang peradaban. 44. Bagaimana jalan menuju raja dibatasi dalam negara pemerintah, demikian menjadi penting sewaktu negara berkembang tua. Pada mulanya negara jauh dari aspirasi. Sebagaimana kita sebutkan di depan, ia membutuhkan solidaritas sosial asabiyah, dan dengannya kekuasaan mendominasi, terwujudnya dan sifatnya padang pasir badawah adalah ciri solidaritas sosial. Kemudian setelah kedaulatan berkembang maju, aspirasi mulai muncul. Raja pun menyerapkan karakter kerajaan yang asing dan khusus, dan orang berurusan langsung dengan membutuhkan cara yang paling tepat dalam memperlakukan kualitas itu. Setelah itu mereka membuat pembatasan lain yang bersifat khusus daripada pertama. Yang pertama menyangkut sahabat-sahabat khusus. Raja mencegah setiap orang yang diberi izin masuk. Kedua, mengenai pertemuan dengan para sahabat tersebut. 45. Pecahnya satu negara menjadi dua, yaitu nampaknya pertama kali dari konsekuensi kelemahan negara ialah perpecahan. Sebabnya ketiga kedaulatan berkembang mencapai kemewahan dan kemakmuran, serta ketika raja berkuasa atas semua kemuliaan, dia pun merasa bangga seorang tak turut campur mengurusinya. Sekali kelemahan datang pada suatu daulah, ia pun tidak dapat dicegah. Kelemahan adalah suatu hal yang natural untuk kehidupan daulah, dan kelemahan juga sebagai penyakit kronis yang tidak dapat dicegah atau dihindarkan, karena kelemahan bersifat natural dan tidak bisa dihindari. Kelemahan hanya bisa diminimalisir resikonya. Hal yang dapat mencegah dari tertimpanya kelemahan adalah adat. Solidaritas sosial terkadang seiring berjalannya dengan negara yang mulai melemah, dan kemegahannya itu dilenyapkan bersamaan dengan lemahnya solidaritas sosial.
Bagaimana kehancuran menimpa negara? Negara hanya dapat didirikan dan ditegakkan dengan adanya bantuan dari solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang dimaksud adalah solidaritas sosial keluarga dan suku yang dikhususkan untuk raja. Jika para anggota solidaritas sosial terhina, maka yang pertama kali terhina adalah para anggota keluarga raja dan kerabat dekatnya yang memiliki wewenang. Jika itu terjadi, maka timbul rasa kecemburuan yang mana kecemburuannya atas mereka berubah menjadi rasa khawatir akan kekuasaannya, yang mana dari rasa khawatir tersebut timbul akan adanya pembunuhan dan pengucilan atas mereka dan juga mencabut kemewahan dan kekayaannya. Jika itu terjadi, solidaritas sosial yang sudah dibangun oleh raja melalui mereka hancur seketika. Karena solidaritas sosial adalah solidaritas terbesar yang menjadi pusat penyatunya dan dituruti oleh solidaritas sosial yang lain. Pada mulanya, kekuasaan negara meluas sampai pada puncaknya, lalu menyempit setahap demi setahap sehingga negara hancur dan lenyap. Muncullah generasi baru yang terlahir dengan keadaan kemewahan dan budaya hidup menetap melimpah, membuat karakter milisi melemah, dan mereka kehilangan kekerasan. Hal ini membuat mereka menjadi pengecut dan malas bekerja, sehingga mereka membuang adat dan keberanian padang pasir, dan mencari kekuasaan melalui kompetisi yang tekun demi kepemimpinan yang menyebabkan mereka saling membunuh. Raja mencegahnya dengan membunuh para pembesar dan pemimpinnya, yang membuat para amir tidak ada lagi, namun jumlah pengikutnya bertambah yang membuat keruntuhan pertama pada negara tersebut, yaitu keruntuhan melalui sisi tentara dan milisi. Karena keruntuhan pertama tersebut, pendapatan negara sudah terlalu kecil untuk menutupi perbelanjaan dan timbullah keruntuhan kedua negara tersebut, yaitu melalui sisi harta dan pajak. Bagaimana negara baru muncul? Kemunculan negara baru terbagi menjadi dua cara. Cara yang pertama adalah gubernur-gubernur provinsi menguasai daerah yang jauh ketika negara kehilangan pengaruhnya. Dan cara yang kedua adalah terdapatnya seorang pemberontak dari bangsa dan suku. Ia melakukan propaganda yang dapat mempengaruhi setiap individu untuk mengikutinya. Negara baru mencapai dominasi atas negara yang berkuasa melalui keturunan dan bukan melalui serangan mendadak. Serangan-serangan yang dilakukan dan ambisi mereka untuk dapat mengambil alih kekuasaan membuat jarak jauh sekali yang berdampak jarak antara penduduk dari kedua negara tersebut tak terhindarkan secara umum ataupun secara terang-terangan. Tidak ada lagi informasi mengenai pejabat yang berkuasa sampai kepada para pejabat yang baru, yang memungkinkan mereka menemukan ketidaksiapan di kalangan mereka karena seluruh relasi telah terputus. 51. Menjelaskan mengenai ledakan penduduk pada akhir negara, di sana wabah dan kelaparan meningkat. Berakhirnya suatu negara biasanya timbul akibat paksaan terhadap rakyat dan timbulnya sebuah pemerintahan yang buruk. Wabah dan kelaparan pun bertambah banyak. Faktornya yang pertama, banyak rakyat yang enggan bekerja di ladang karena terjadinya penyerangan terhadap kekayaan dan pendapatan pajak. Kedua, banyaknya pemberontak mengakibatkan biji-bijian dengan jumlah sedikit, serta hasil panen tidak selalu baik dan stabil. 3. Curah hujan yang berbeda-beda pada setiap dunia. Dan yang keempat, biji-bijian, buah-buahan, dan banyaknya susu yang diberikan oleh binatang sama dengan apa yang mereka nikmati. Sedangkan faktor wabah, yang pertama, kelaparan hingga menimbulkan gangguan dan pembunuhan. 2. Udara yang tidak sehat akibat ledakan penduduk, pembusukan dan uap lembab buruk bercampur rata dalam daerah yang padat penduduk. Ketiga, akhirnya timbul sebuah penyakit epidemi, penyakit paru-paru, karena kerusakan udara tersebut. Wabah biasanya terjadi di kota-kota sesak penduduknya daripada tempat lain, seperti Mesir di timur dan Fez di Maghribi. 52. Menjelaskan mengenai peradaban manusia membutuhkan kepemimpinan politik. Contohnya, peradaban Umran memiliki arti bahwa orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi diwajibkan untuk mempunyai seseorang dengan pengaruh kendali kuat dalam mengatur mereka. Si pengaruh kendali ini memiliki peraturan yang wajib untuk ditaati. Nomor 1, tipe peraturan pertama dilakukan untuk dunia dan akhirat, karena ia tahu dalam kepentingan puncak manusia serta hubungannya dengan keselamatan manusia di akhirat. Nomor 2, ada politik rasional yang terbagi juga dalam dua tipe. Tipe pertama merupakan tipe politik orang-orang Persia yang dengan sendirinya mampu berkenaan sesuai dengan kepentingan umum. Berbeda dengan tipe kedua yang dalam hal ini kepentingan umum sifatnya sekunder dan norma-normanya merupakan sebuah campuran hukum, agama, dan peraturan etnis. 53. Mahdi, pendapat manusia tentang dia dan kebenaran masalah ini. Penjelasan mengenai Mahdi yang dipercaya oleh kaum muslim
ialah seorang keluarga Nabi Muhammad yang muncul dengan tujuan memperkuat serta memperlihatkan keadilan dalam Islam. Namun, para ahli sufi mempunyai teorinya sendiri mengenai Mahdi. Mereka tertuju pada datangnya seorang mujadid dengan tujuan memperbarui hukum-hukum Islam serta ordonansi kebenaran. Dan prediksi mereka muncul mujadid ini berlangsung selama waktu dekat dengan kita. Sesuatu yang perlu digarisbawahi mengenai kebenaran, bahwa dakwah agama dan propaganda kedaulatan akan berhasil hanya melalui solidaritas sosial syakwah asabiyah yang mendorong dakwah atau propaganda tersebut dan melindungi agama serta kedaulatannya dari para penyerang. Jadi, apabila Mahdi memang muncul, cara yang dapat dilakukan yakni membuat sebuah propaganda tersebut juga muncul dengan seseorang di antara mereka yang Allah kehendaki mampu mempersatukan mereka menjadi pengikutnya, hingga dia menghimpun kekuatan agar mampu mempersatukan dan menggerakkan rakyatnya dengan sebuah solidaritas syakwah asabiyah di atas. Terakhir, 54. Meramalkan masa depan negara dan bangsa-bangsa, mencakup pembicaraan tentang ramalan, dan sebuah penjelasan mengenai persoalan yang disebut sebagai ilmu huruf. Di kalangan bangsa Arab, ada tukang tenung dan ahli nujum sebagai tempat bertanya bermacam-macam hal. Mereka memberikan kedaulatan negara serta apa yang dimiliki oleh bangsa Arab. Contohnya Syekh dan Sahid. Selama daulah Islam, banyak dari ramalan tersebut telah dibuat. Beberapa ramalan kembali kepada berapa lama secara umum dunia akan berakhir. Kemudian yang lain kembali pada daulah dan umur-umurnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.